Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, serta taufiknya, sehingga pada malam hari ini kita masih tetap bisa menjalankan ibadah sholat jamaah isya, dan insya Allah akan kita laksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan kesehatan jasmani, rohani kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan ikhlas dan penuh dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan fadilah atau kurnianya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan sedikit menyampaikan fadilah tentang Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekian banyak kitab, mulai dari kitab Zabur, kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Semuanya itu adalah sangat keterkaitan. Dan istimewanya kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu hamba yang terpilih, yakni para nabi dan rasul, itu semuanya itu diturunkan pada bulan Ramadan. Di mana di catatan saya di kitab Durratun Nasihin itu disebutkan bahwa kitab Zabur itu diturunkan pada malam ke-12 di bulan Ramadan. Kemudian kitab Taurat itu diturunkan pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Kemudian kitab Injil itu diturunkan pada hari ke-18 di bulan Ramadan. Sedangkan Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 27 di bulan Ramadan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua Al-Quran itu semua kitab-kitab suci itu, bahkan kitab suhuf yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diturunkan pada malam awal di bulan Ramadan. Ini semuanya para jemaah menunjukkan bahwa betapa pentingnya hubungan antara kitab-kitab suci dengan bulan Ramadan itu sendiri. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata pada Nabiullah Musa, di mana disebutkan dalam satu percakapan di situ, qala Allah taala li Musa alaihissalam, inni a'taitu, ini sesungguhnya aku, a'taitu telah memberikan umat Muhammadin, kepada umat Muhammad, nuraini, dua cahaya, kaila yadhurruhum, agar supaya apa? Yadhurruhum, mereka tidak ditimpahkan zulmatani,
dua kegelapan. Di saat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabiullah Musa, pada Nabi Musa, faqala Musa, maka Musa berkata, man nurani ya Rabb, apa dua cahaya itu? Faqala ta'ala, nuru Ramadan wa nurul qabri. Jadi dua cahaya itu adalah cahaya di bulan Ramadan dan cahaya nurul maksud saya di sini adalah nurul Ramadan wa nurul Quran. Nah, ini tadi hubungannya dengan kenapa Al-Quran dan atau kitab-kitab suci dengan Ramadan itu sangat tidak bisa dipisahkan. Bahwa dua cahaya itu adalah cahaya yang ada di bulan Ramadan. Dengan pelaksanaan ibadah kita yang diniati dengan yakin, ya, imanan wahtisaban, di saat kita menjalankan puasa itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita akan menjadi cahaya pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah cahaya yang kedua adalah nurul Quran. Nur Quran, pada saat Al-Quran itu kalau kita bisa menjadikan satu hal yang menjadikan diri kita ini menjadi yang mulia, maka disinilah kita sebagai umat Muhammad itu adalah bagaimana berupaya untuk bisa mengistiqomahkan belajar Al-Quran, baik belajar melalui bacaannya, maknanya, pelaksanaannya, dan bagaimana kita bisa mempertahankan agar supaya Al-Quran yang kita fahami dan kita laksanakan itu bisa istiqomah bertahan, dan bisa juga memperjuangkan apabila Al-Quran itu dihina oleh kaum selain Islam. Komitmen yang ada pada diri kita itulah yang nanti akan menjadi cahaya pada diri kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Musa berkata lagi, faqala Musa wa madzulmatani, dan apa dua kegelapan itu? Di mana di situ kegelapan itu adalah kegelapan yang di sini adalah zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah. Jadi kegelapan yang akan menimpa manusia pada saat masuk ke liang kubur manakala tidak mendapatkan syafaat. Apabila kita tidak mempunyai suatu amal yang betul-betul menjadikan syafaat bagi kita, maka di dalam alam kubur itu akan menjadi satu gelap, satu kegelapan yang amat sangat. Akan tetapi dengan adanya pada saat kita di bulan Ramadan ini betul-betul yakin dengan iman dan wahtisaban, maka insya Allah di alam kubur itu akan menjadi cahaya bagi cahaya penerang bagi kita semuanya. Begitu sebaliknya, nanti pada saat yaumul qiyamah, pada saat yaumul qiyamah pun juga akan terjadi gelap. Bahkan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran atau orang yang selalu menentang Al-Quran, maka mereka bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang buta. Bagaimana kita bisa membayangkan pada saat hari kiamat yang begitu dahsyatnya,
kita dalam keadaan buta atau naudzubillah ya, manusia dalam keadaan buta ataupun di dalam kegelapan yang amat sangat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa pada saat itu bahwa kita bersyukur sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diberi keistimewaan, diberi fadilah, karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Ramadan dan Al-Qur'an ini betul-betul kita bisa menjadikan satu sarana untuk menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam nur yang nanti akan bisa membantu menyelamatkan pada diri kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu kita hendaklah untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul nantinya mendapatkan sebuah nur dari cahaya itu, maka di dalam salah satu hadis disebutkan faqad ruwiya Nabi faqad ruwiya An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhuma man haditha min hadits Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ahlina minan nas, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sebuah ahli, mempunyai sebuah keluarga yang dari golongan manusia. Siapa itu? Qalu, maka bertanya para sahabat, wa minhum ya Rasulullah, wa manhum ya Rasulullah, siapakah orang yang termasuk kategori ahlullah itu? Yaitu ahlul Quran wa khasatuhu. Jadi ahli Quran orang yang mampu merealisasikan Al-Quran sebagai hidup dan kehidupannya, menjadi petunjuk, ya. Al-Quran menjadi satu-satunya pegangan dalam hidup dan kehidupan ini. Itulah yang akan menjadi ahlullah. Dan begitu pula orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, termasuk orang-orang yang sabiqunal awalun, para rasul, para nabi, semuanya itu adalah termasuk ahlullah. Untuk itu marilah kita berupaya untuk semaksimal mungkin akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hamba yang terpilih menjadi ahli Al-Qur'an. Dan yang terakhir para jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Yunus ya disebutkan di situ bahwa Allah itu mempunyai satu keutamaan-keutamaan. Bagaimana kita mensikapi keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik terhadap Al-Qur'an maupun di dalam bulan Ramadan ini, maka salah satu kunci agar kita ini di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan maupun di dalam mengkaji Al-Qur'an itu adalah falyafrahu. Hendaklah kita ini senang ya, menyambut gembira dengan keutamaan-keutamaan itu. Jadi dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat ke-58 itu adalah Allah mempunyai satu keutamaan-keutamaan itu dan mempunyai kerahmatan. Dengan kita menyambutnya dengan gembira, maka itulah salah satu kunci setiap aktivitas ibadah maupun apa saja yang kita lakukan masalah kebaikan, insya Allah akan menjadi ringan. Dengan senang dan gembira kita lakukan, itulah kunci utama dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ringan. Dengan niat yang betul-betul ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita walaupun seberat apapun ibadah itu akan menjadi ringan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.